Oke, selamat malam teman-teman. Diskusi kali ini tidak membahas banyak banget tentang proses analisa ya. Karena saya tahu yang paling penting sebenarnya di dalam trading itu bukan proses analisa. Yang paling penting itu yang pondasi dasar itu sebenarnya mindset trading. Nah, jadi di sini saya sama teman-teman ya mau membahas kenapa sih bisa margin call ya, dan juga gimana cara mencegahnya ya. Jadi saya izin share screen dulu. Oke, oke, nampak ya tampilannya ya. Nah, kemarin kan teman-teman yang ngevote hasil tradingnya yang di bulan September ya, September bulan lalu ya. Jadi kurang bagus ya margin call. Jadi setiap orang itu, setiap trader itu pasti gak suka, gak ada rasa kesel, gak enak yang namanya margin call. Ya, jadi juga ini adalah hal yang sangat wajar seorang manusia itu nggak mau yang namanya kalah ya, maunya profit aja. Jadi yang saya mau bahas ini margin call itu kenapa sih bisa margin call ya? Satu penyebab yang utama itu yaitu over risk. Over risk itu artinya gimana atau overload ya. Jadi gimana? Misalnya contoh akunnya balance-nya 1.000 nih. 1.000 dia pakai trading plan-nya resikonya misalnya anggap 2%. 2% itu berarti kan $20. Nah, bayangkan aja kalau misalnya dia over risk, berarti dia pakai resikonya misalnya anggap 10%, berarti kan udah $100 ya. Otomatis resikonya besar, maka ada rasa takut ya, ada rasa takut namanya untuk ambil posisi atau ambil keputusan dalam trading tersebut. Makanya kadangkala kita udah overload atau over risk, kadangkala udah buka, pasti ada suatu saat rasanya pengennya cepat tutup. Walaupun analisanya udah benar, tetapi sampai setengah jalan aja udah ditutup. Jadi hitungannya itu nggak maksimal, nggak efisien si trading tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalau pakai resiko yang kecil, misalnya 1% sampai 2%, menurut saya itu masih aman, masih wajar, dan juga masih santai. Nah, kenapa masih santai? Karena kalau misalnya modalnya 1.000 ya, 1.000 itu 100% ya. Kalau resiko 1%, berarti ada kesempatan untuk trading sebesar 80 atau 90 kali. Kita mesti kurangin yang namanya margin ini ya, kalau kita entry di posisi tersebut ya. Lalu yang nomor kedua itu overtrade. Overtrade itu gimana? Kalau udah over risk atau overload, pasti kan loss. Misalnya minus nih, profit, seperti yang tadi siang saya kan ada kena stop loss ya, yaitu di GBP Australian Dollar. Nah, bayangkan aja kalau saya pakai risiko 10%, otomatis ada rasa untuk mencoba untuk meng-recovery. Nah, meng-recovery-nya gimana? Kalau resikonya kebesaran, pasti otomatis mau cari profitnya lebih besar lagi. Nah, makanya di situ ada timbul rasa overtrade. Nah, makanya saya bilang di awal saya udah di hari ini baru hari Rabu ya, Selasa, Rabu saya udah kena stop loss ya beberapa kali, ya udah saya stop aja. Yang ada ya udah sisain biarin berjalan. Nah, di situ mesti ada namanya trading plan yang jelas. Contohnya yang tadi ya barusan ya. Saya bukain tadi sebentar. Nah, di sini kan losing strike nih. Tanggal 10 Senin GBP Australian Dollar ini saya close partial, sisanya kena BAP. Lumayan naik tadi ya. Lalu tanggal 11 GBP JPY kena stop loss. Lalu goldnya ambil litrasnya juga kena stop loss. Lalu Euro Kanada lagi running. Lalu yang ketiga yaitu GBP Australian Dollar. Itu banyak kena BAP. Lalu yang tadi siang ya, ini kalau nggak salah GBP Australian Dollar sell kena stop loss. Nah, di situ saya berarti hitungannya kalau 1, 2, 3 udah minus 3%. Nah, caranya gimana? Saya pakai namanya stop trading untuk istilahnya untuk biar nggak ada rasa untuk revenge trade tersebut. Lagian juga namanya market itu tetap ada ya, tetap ada kapanpun itu tetap ada. Jangan perlu takut namanya nggak ada kesempatan untuk trading. Lebih bagus gimana kendalikan emosi supaya jangan over trade, itu maksudnya. Lalu target profit itu kadang kan trader itu kan gini, misalnya mau udah profit nih, udah profit sehari atau seminggu, contohnya udah profit 3% atau 5% ya. Nah, kadangkala manusia ini kan ada rasa mau ingin lebih lagi ya. Jadi udah
profit 3% atau 5%, mau coba lagi sampai 8% atau 10%. Nah, jadi jangan di sini saya bahasnya jangan terlalu berekspektasi terlalu besar. Contohnya kalau misalnya running profit udah dapatnya misalnya seminggu ini udah running profit 7%, ya udah cukup. Jangan dipaksa trade lagi. Kadang-kala kan karena trading itu kan lebih ke probabilitas ya. Semakin kita mencoba di dalam market, otomatis resikonya lebih besar ketimbang sedikit masuk di market. Nah, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Gimana sih caranya untuk antisipasi supaya nggak kena margin call. Jadi kita mesti tahu dulu apa penyebabnya margin call. Jadi yang poin-poin penting ini 1, 2, dan 3. Nah, lalu yang keempat itu hanya tambahan ya, opsional. Jangan lupa, jangan kita seorang trader itu jangan langsung kita ambil keputusan klik buy, klik sell, jangan tanpa ada namanya proses analisa. Jadi proses analisa itu jangan dilupain juga. Jadi proses analisa itu ya hanya sebatas untuk menghitung atau mengkonfirmasi probabilitas sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Nah, kalau misalnya contohnya saya udah mau sell gold, ya udah analisa gini udah sesuai, ya udah. Tetapi sebelum saya entry di market tersebut, saya kembali lagi. Nah, namanya nomor 1, jangan sampai overlist atau resiko yang sangat besar kali. Lalu kalau misalnya kena stop loss, ya udah jangan dipaksain lagi. Toh besok-besok masih ada kesempatan untuk trading lagi. Supaya apa? Nomor poin 2 ini supaya menjaga namanya mindset atau psikologis trading, nggak ada namanya revenge di trading. Lagian kita udah tahu ya, namanya analisa itu kan nggak mungkin 100% benar. Nah, jadi kalau udah kena stop loss, ya udah stop aja. Jadi bisa di review kembali ya. Contohnya saya semalam ada buy goal ya. Ada buy goal, kenapa saya kena stop loss? Sebentar, saya coba cariin dulu. Oh, salah, saya ada share ke teman ya. Di sini kurang sabar. Jadi saya di sini saya dapatnya kurang sabar dalam ininya. Ini bukan, ini GBP Australian Dollar. Jadi di situ saya kena stop loss dulu baru naik. Apa itu hal yang wajar. Jadi kita di sini cuma hanya diskusi, gak pala banyak membahas tentang proses analisa ya. Jadi karena saya tahu teman-teman ya, apakah saya pernah margin call? Pernah. Pasti ada rasa kesel. Soalnya kalau kita mesti mikir kembali ya, margin itu kan pakai duit ya, pakai duit. Misalnya contoh, modal itu kan setiap orang itu relatif ya, berbeda-beda. Saya anggap rata-rata 50 sampai 1000 dolar ya. 50 dolar itu berarti sekitaran, kalau sekarang kursnya tinggi berarti sekitaran 8 jutaan. 8 jutaan itu bukan hal yang uang kecil ya menurut saya. Jadi gimana buat sebagai trading itu sebagai bisnis yang benar-benar serius. Jadi gimana kelola modal 8 juta itu, 500 dolar itu gimana jangan sampai kehabisan. Kalau kena stop loss ya udah gak apa-apa. Jadi bisa kita analisa ulang, bisa kita review kembali kenapa kena stop loss. Oh, tuh udah tahu, ada pengalaman gimana. Jadi ada pengalaman nanti jumpa market yang tersebut yang seperti ini lagi. Jadi itu sebenarnya ambil sebagai pengalaman. Jadi kalau pakai resiko yang kecil sebenarnya sangat aman. Kecuali kadangkala si trader itu maunya ekspektasi yang sangat luar biasa. Sebulan atau seminggu itu mau profitnya 20-30%. Otomatis dia pakai namanya overrisk. Nah, kita tahu ya teman-teman di sini kita tahu tradingnya saya kan 1/3. Jadi kalau misalnya mau profit 20%, 1/3 aja berarti dia pakai risiko 7%. Pakai 7%. Nah, bayangkan aja kalau kena stop loss 7%, pasti rasa kesal. Ada rasa jengkel. Jadi ada otomatis namanya overtrade untuk revenge kembali, untuk recovery, untuk profit kembali 7% tersebut. Nah, udah rasa kesel, emosi, analisa otomatis gak tenang lagi. Seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan cukup sampai di sini ya. Jadi yang poin-poin yang penting kurang lebih seperti ini. Jangan pernah overrisk atau overload. Lalu poin nomor 2, overtrade.
Yang tiga, bangun trading plan yang sangat jelas. Contohnya, jangan paksa trade kalau udah kena stop 3 kali atau 4 kali, kayak gitu contohnya. Jadi di sini saya stop record dulu.